Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallah wa iyyakum. Semoga Allah selalu memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan. Juga pada kesempatan malam hari ini, insyaallah Ana kembali menyapa di channel ini. Masihul muslimin, akramanallah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah Ana akan mengklarifikasi beberapa pertanyaan lagi ya, terutama yang masuk di WA maupun di komen di channel YouTube Ana, yaitu mengenai banyak sekali pertanyaan yang masuk. Antara lain adalah apa yang dilakukan setelah berhijrah ya. Mungkin ada beberapa ikhwah yang ingin mengetahui, atau umat Islam pada umumnya banyak ya yang bertanya kepada Ana apa yang dilakukan setelah kami, terutama mantan-mantan Islam Jamaah ini berhijrah, meninggalkan paham takfiri, paham akidah al-fasidah Islam Jamaah. Baik, ada beberapa poin yang Ana bisa sampaikan. Yang pertama adalah segera memperbaiki akidah ya, karena kita tahu bahwa akidah adalah usuluddin atau fondasinya agama atau dasarnya agama. Selama ini kita di dalam Islam Jamaah itu tidak mengenal akidah ya. Oleh karena itu sesegera mungkin kita memperbaiki, mempelajari dan mengenal tentang akidah, di mana akidah ini adalah fondasi bagi agama Islam yang harus dan wajib kita pelajari. Thayyib, tentunya seperti Ana juga belum lama sebenarnya untuk mempelajari akidah ya. Bagaimana selama ini Ana salah kurikulum ya, kemudian salah pelajaran seperti itu. Karena di dalam Islam Jamaah, golongan Ana yang dulu tidak pernah diajarkan tentang akidah, sehingga ya bagi Ana sangat masih awam sekali pelajaran akidah. Baru setelah hijrah kami mempelajari akidah, yaitu lewat kajian-kajian maupun pengajian online juga yang ditayangkan oleh ustadz-ustadz kita. Thayyib, alhamdulillah setelah kami belajar akidah yang di dalamnya adalah kurang lebihnya adalah tentang i'tiqad atau keyakinan-keyakinan, atau kurang lebihnya adalah rukun iman ya, dimana memang di dalam Islam Jamaah ini dulu tidak pernah dibahas rukun iman itu ya, apalagi ada rukun iman nomor satu yang sangat penting, yaitu iman kepada Allah, yaitu tauhid. Masihul muslimin, ini yang memicu kami menjadikan kami termotivasi bahwa tauhidlah yang menentukan surga dan neraka seseorang. Pada saat kita di Islam Jamaah itu kunci surga adalah jamaah, yaitu berimam, berbaiat, bertaat ya. Setelah kita mengenal akidah, kita ketahui bahwa tauhidlah yang menjadi penentu surga dan neraka seseorang ya, karena tauhid ini adalah hubungan langsung
kepada Allah, ya, hubungan antara seorang hamba kepada Allah. Sedangkan jamaah itu adalah hubungan yang sifatnya muamalah saja, sehingga walaupun di hubungan muamalah berjamaah ini ada yang menghukumi wajib, nah, memang wajib, tetapi dalam kaidah-kaidah yang benar. Oleh karena itu, bagi ikhwah yang sudah hijrah, segeralah antum belajar akidah, ya, terutama tentang tauhid, ya. Dan alhamdulillah sekali setelah ana mengenal tauhid, ternyata di dalam tauhid itu begitu agung sekali. Kemudian memang dia adalah kunci dari surga. Banyak sekali riwayat maupun di dalam sirah nabawiyah, ya, khususnya yang menceritakan bahwa tauhid ini adalah kuncinya surga. Seperti pada saat paman Nabi Rasulullah SAW itu mau meninggal, apa yang dikatakan Nabi pada saat itu, ya ami qul la ilaha illallah ahajulaka bihil kalimat illallah. Ya pamanku, ucapanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, aku akan membelamu di hadapan Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang memang kalau dia dipahami, ditadaburi dengan benar, dia adalah kuncinya surga. Kemudian banyak riwayat lain seperti setelah perang Uhud, ya, ada sahabat yang memang dia dari kaum musyrikin, kemudian hampir gugur setelah perang Uhud itu, kemudian diketemukan dia dalam kondisi hampir sakaratul maut, ya. Kemudian dia menyatakan syahadat. Apa yang dikatakan Nabi pada sahabatnya tentang seseorang ini, hum min ahlul jannah, dia adalah termasuk ahli surga. Oleh karena itu, padahal orang ini belum pernah sholat, belum pernah haji, belum pernah berbaiat, apalagi belum pernah sambung jamaah dan lain sebagainya, tapi dengan kalimat itu bisa mengantarkan dia kepada surga. Jadi itu masalah muslimin, beberapa contoh saja kaitannya dengan pentingnya akidah, ya, pentingnya akidah dan pentingnya kita terutama mempelajari masalah tauhid. Baik, itu yang pertama, segeralah kita mempelajari tentang akidah, ya. Terutama banyak sekali kitab-kitab yang merujuk dalam pelajaran akidah ini, seperti yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita bahwa di Masjidil Haram itu salah satu kitab yang beliau sumuri juga adalah tentang akidah wasitiyah, ya, dimana dengan kitab itu kita bisa mengenal bermacam-macam manhaj atau penyimpangan-penyimpangan akidah. Tayyib, itulah yang diajarkan oleh Syekh Umar Hamdan, itulah yang diajarkan oleh Abdul Samad, Abdul Dohir dan lain sebagainya ke Pak Nur Hasan. Dan alhamdulillah kita masih bisa mempelajari kitab-kitab itu sampai saat ini. Tayyib, itu yang pertama, mempelajari tentang akidah. Yang kedua adalah membersihkan syubhat-syubhat. Jadi di dalam Islam jamaah itu banyak sekali syubhat yang masih menempel, ya. Apa itu syubhat? Adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang batil atau sesuatu yang salah, tapi seakan-akan dianggap benar, gitu, ya. Jadi itu adalah pengertian syubhat. Di dalam Islam jamaah, karena memang praktek atau doktrin yang ada itu menimbulkan syubhat atau pemahaman syubhat ini yang sangat melekat sekali dan banyak sekali. Contohnya syubhat ini adalah wajibnya orang itu hidup itu beramil, ya, kemudian harus berbaiat, itu termasuk syubhat. Harus sambung bertemu dengan amir, ya toh. Kemudian kalau tidak mempunyai imam itu matinya jahiliyah,
itu syubhat-syubhat. Kemudian harus infak persenan sebagai wujud sambung kepada amir, ya. Kemudian mengagungkan atau mengkultuskan seseorang, yaitu dalam hal ini adalah amirnya, ya. Kemudian seperti syubhat-syubhat yang bahwa kalau meninggal itu tidak disaksikan, itu bisa masuk neraka karena tidak ada penyaksian, ya, terutama penyaksian dari amir. Kemudian wajibnya pengajian di Islam jamaah, kalau tidak ikut pengajian itu bisa, kalau meninggal tanpa izin pengajian bisa masuk neraka dan lain sebagainya. Banyak sekali syubhat-syubhat yang melekat, ya, karena memang pengaruh dari doktrin, sehingga memang inilah yang harus kita bersihkan. Karena walaupun kita sudah berhijrah lama, tapi kadang-kadang itu syubhat itu masih menghantui, masih ada saja. Nah, ini pelan-pelan harus kita bersihkan dengan ilmu tentunya, dengan pemahaman-pemahaman yang benar, sehingga kita mulai meninggalkan syubhat-syubhat yang lama atau pemahaman-pemahaman yang lalu yang memang tidak ada dalilnya, atau itu hanya sebenarnya adalah akibat dari doktrin saja. Toyib, itu yang kedua adalah membersihkan syubhat. Ma'asyiral muslimin, poin yang ketiga setelah kita berhijrah adalah mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi kami Allah menurunkan Al-Quran, tujuannya salah satu juga untuk supaya kamu berangan-angan dalam mempelajari Al-Quran itu. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa ta'lamu Arabiyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya itu merupakan salah satu bagian dari agama kalian. Oleh karena itu, bahasa Arab ini adalah jendela bagi kita, khususnya bagi kawan ikhwah hijrah semuanya yang dulu tidak pernah belajar bahasa Arab, ya. Dan bahasa Arab ini adalah jendela keilmuan, di mana kita bisa nantinya membaca, ya, memahami kitab-kitab syarah, ya, kitab-kitab tafsir, ya, sehingga kita memperoleh pemahaman yang benar, ya. Karena selama ini kita tidak pernah diajarkan di dalam Islam jamaah itu masalah bahasa Arab, ya. Dulu setelah ustadz-ustadz kita yang dimurtadkan itu kembali ke Indonesia, beliau bertiga menghidupkan keilmuan. Salah satunya adalah mendirikan pondok, ya, di mana kurikulumnya adalah kurikulum bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, yaitu di Pondok Lengkong. Nah, setelah ustadz kami dikeluarkan, ya, dimurtadkan, sekarang pondok itu sudah tidak mempelajari bahasa Arab, karena mungkin, ya, kalau siswa-siswanya atau santri-santrinya bisa belajar bahasa Arab, bisa membaca kitab-kitab, yang dikhawatirkan di dalam Islam jamaah, jadi tahu keilmuan, ya, jadi bisa membuka salah-salah, jadi membuka kitab-kitab tafsir, sehingga pemahaman-pemahaman yang benar bisa mereka peroleh. Dan mungkin mereka khawatir, ya, dengan pemahaman yang lama atau pemahaman di Islam jamaah. Oleh karenanya belajar bahasa Arab untuk memahami kitab-kitab maupun karya-karya para ulama adalah sangat penting sekali, dan terbukti kita selama seperti anak puluhan tahun tidak pernah diajarkan, ya, karena anak salah kurikulum, ya. Harus dari awal itu harus diajarkan bahasa Arab, tetapi tidak pernah diajarkan. Seperti yang kita alami, ya,
bahwa seakan-akan itu kita tahu bahasa Arab, karena memang ngaji di Islam Jamaah itu modelnya sorogan itu memaknai kata per kata ya. Nah, seakan-akan kita tahu bahasa Arab ya, seolah-olah waktu itu. Tetapi kalau kita bandingkan ya, setelah ana belajar bahasa Arab itu, ilmu, terutama untuk ilmu nahwu dan ilmu sorof itu, kaidah-kaidah di sorogan Islam Jamaah itu masih sangat jauh dari kesempurnaan ya, karena mungkin dari awalnya mungkin sesuai mungkin dengan kaidah, tapi kualitas dari guru-guru yang katanya mangkul turun temurun itu kualitasnya tidak bisa terjamin, sehingga yang terjadi sekarang makna-makna itu ya sangat jauh dari kesempurnaan kaidah bahasa Arab. Oleh karena itu ya memang kami ana himbau ya, khususnya bagi ikhwah semua yang masih mempunyai semangat, yang masih muda ya, dan insya Allah punya kesempatan dan waktu ya, luangkanlah waktu untuk belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab ini ternyata banyak sekali ya, ikhwah-ikhwah di luar, kaum mahat-mahat di sekitar kita yang dulu kita anggap itu ngajine wong jobo atau ngajine orang luar, itu ternyata mereka itu mengajarkan bahasa Arab ya, mengajarkan nahwu sorof, dan kita nggak tahu. Lumangsane dulu itu kita sudah paling bisa bahasa Arab, kita tahu makna Quran dan hadis, tetapi kita tidak memakai kaidah. Jadi asal kayak sedikit hafal gitu aja udah merasa bahwa sudah yang paling pol ya. Tetapi kalau ditinjau dari kaidahnya itu sangat jauh dari kesempurnaan dan kebenaran. Nah, itu adalah yang dilakukan setelah hijrah yang ketiga ya. Yang ketiga adalah belajar bahasa Arab. Toyib, yang keempat yang dilakukan setelah hijrah adalah mengikuti pengajian-pengajian atau kajian-kajian ya. Utamanya adalah kajian-kajian sunnah ya. Jadi ada subhat nanti setelah keluar dari Islam Jamaah ngaji piye atau bagaimana pengajiannya kan gitu. Ternyata di luar Islam Jamaah itu pengajian banyak sekali, keilmuan banyak sekali, pengajian kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir itu justru sangat banyak sekali ya. Jadi karena selama ini kita tidak pernah ngaji, kita hanya monoton ya. Coba bayangkan selama 30 tahun itu kita cuma ngaji makna Quran, makna himpunan ya. Untuk hadis kutubus sittah itu pun boleh dikatakan masih jarang ya, masih sangat jarang ya. Mungkin ada beberapa yang dulu mantan mubalek itu pernah sempat mondok, mungkin sudah mengkhatamkan, tetapi mengkhatamkan dengan cara Islam Jamaah ya, tidak memakai syarah. Tetapi di luar itu mereka mengkaji kitab-kitab karya para ulama ya, seperti kitab-kitab akidah, kemudian kitab-kitab tentang ibadah ya, mereka kaji, dan itu ada di sekitar kita ya. Jadi ada subhat juga yang seperti tadi Anda sampaikan, nanti setelah keluar ngaji piye, ternyata di luar masih banyak sekali pengajian, dan justru kita yang kadang tidak bisa menghadiri semua karena pengajian itu begitu banyak tempatnya, begitu banyak ustadznya, belum kajian online dari ustadz-ustadz kita yang hampir setiap hari online terus ya, selalu menambah ilmu kepada kita, baik itu melalui kajian-kajian tematik maupun kajian kitab-kitab. Itu rasanya kita malah yang istilahnya tidak bisa mengimbangi ya, karena kesibukan kita mungkin ya, dan banyaknya sesi-sesi pengajian. Nah, itulah yang mungkin dikhawatirkan ya, salah satunya dari
kekhawatiran kita dulu sebelum hijrah. Mungkin yang antum yang masih bunglon ini ya, khawatir nanti ngaji piye, ngajinya bagaimana. Jangan khawatir, di luar tuh banyak sekali keilmuan ya, ustadz-ustadznya jauh lebih mumpuni sekali ya. Bahkan banyak di antara mereka yang memang lulusan apa itu Saudi dan lain sebagainya ya. Jadi apa itu, jangan khawatir masalah pengajian. Dan kita sebagai mantan Islam jamaah, mari kita berlomba-lomba untuk mengejar ketertinggalan ya, ketertinggalan. Karena mau tidak mau kita ini sudah posisi tertinggal, karena selama ini kita tidak pernah mempelajari kitab-kitab itu, kita tidak pernah mempelajari kitab syarah maupun kitab tafsir ya. Kemudian banyak sekali kitab-kitab para ulama tentang kitab-kitab tentang akidah, kitab tauhid ya, kitab-kitab tentang ibadah dan lain sebagainya. Yang kita pelajari adalah hanya Al-Quran sorogan dan himpunan yang tipis-tipis itu. Udah kita merasa seperti jadi guru ning jagat itu ya. Jadi saking apa ya itu, doktrin kita, rumangsa kita itu, kita sudah nyundul langit gitu, langit yang tinggi itu sudah mentok perasaan kita. Tetapi sejatinya kita nyundul apa, tempurung ya, seperti ibaratnya apa itu, kata dalam tempurung ya, rumangsane sudah sundul langit, tetapi sejatinya kita baru nyundul tempurungnya yang masih pendek sekali. Nah itu yang terjadi. Makanya setelah hijrah ini ana himbau antum semua untuk semangat mengejar ketertinggalan ilmu, karena apa itu, kesalahan dari yang kita pelajari dahulu, kita tidak tahu akidah, kita tidak tahu ibadah ya, muamalah, akhlak dan adab, dan itu banyak sekali kitabnya ya, banyak sekali apa itu pengertian-pengertian yang belum kita ketahui. Toyib, itu poin keempat ya. Poin keempat, poin terakhir ini, poin kelima menurut ana yang kita lakukan setelah berhijrah adalah mendakwahkan ya. Jadi setelah kita berhijrah ini jangan diam saja. Saudara-saudara kita yang masih dalam Islam jamaah wajib juga kita selamatkan ya, harus kita selamatkan dari kerusakan akidah ya. Kita mendakwahkan kepada Islam jamaah maupun umat Islam pada umumnya yang bukan Islam jamaah. Tujuannya agar mereka mengetahui kesesatan dari Islam jamaah sehingga mereka mewaspadai, kemudian mereka mengenal, kemudian apa itu, ibaratnya tahu lebih dalam tentang Islam jamaah, sehingga tidak sampai mereka terjerumus dalam kesesatan, terjerumus dalam apa, doktrin, dan terjerumus dalam kerusakan akidah. Cukup kita yang mantan-mantan ini yang menjadi pengalaman ya, yang sudah pengalaman tetapi pengalaman tersesat begitu ya. Jangan umat Islam yang lain, cukuplah jangan sampai umat Islam yang lain juga masuk ke dalam kerusakan akidah yang sedemikian parahnya. Itu ya beberapa hal yang perlu kita lakukan setelah kita berhijrah. Tadi ana rangkum, yang pertama adalah segera kita mempelajari dan apa itu, memperbaiki akidah. Yang kedua, kita menghilangkan syubhat-syubhat ya. Yang ketiga, kita mempelajari bahasa Arab untuk membuka cakrawala kita, untuk membuka kasanah bahasa kita, sehingga kita bisa mempelajari kitab-kitab para ulama, kitab syarah dan kitab tafsir. Kemudian yang keempat, kita segera rajin-rajinlah menghadiri kajian-kajian sunnah dan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita yang di luar, sehingga kita apa itu, mengejar ketertinggalan ilmu selama ini kita di dalam Islam jamaah. Nah, kemudian yang kelima adalah apa itu? Yang kelima,
adalah kita mendakwahkan kepada, melakukan dakwah ya, melakukan dakwah baik itu kepada saudara kita yang masih di dalam dan umat Islam pada umumnya yang berada di luar, agar jangan sampai masuk ke dalam golongan Islam jamaah. Itu yang bisa kira-kira poin-poin yang menurut ana hal-hal yang perlu dilakukan segera setelah kita berhijrah. Mungkin ada juga tambahan-tambahan dari ikhwah-ikhwah hijrah yang lain, bisa tulis di kolom komentar juga. Mungkin ustadz-ustadz lain bisa menambahkan yang lebih banyak ya, karena ini sifatnya juga kembali sharing saja, sehingga mungkin hal yang ana sampaikan masih banyak kekurangan dan kurang lengkap begitu. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam berhijrah menuju hal yang lebih baik. Alhamdulillah kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita memperoleh hidayah taufik sehingga kita bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya, meninggalkan ajaran penyimpangan Islam jamaah yang terbukti kesesatannya. Sekian video anak kali ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.